Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanretan Steje, Cakraningrat IV adalah salah satu Raja Madura yang berusaha membebaskan Madura dari cengkeraman dua kekuatan raksasa, yaitu Kerajaan Mataram dan Kompeni Belanda. Karena penentangannya itu, Cakraningrat IV kemudian diburu oleh Kompeni. Tetapi yang juga sangat menarik adalah kisah para Panglima Cakraningrat IV. Bagaimana para Panglima perang ini mempertahankan Madura dari gempuran pasukan gabungan Kompeni dengan gagah berani. Pada tanggal 12 Februari 1745, Kompeni secara resmi memecat Cakraningrat IV sebagai Bupati Madura. Kemudian mengumumkan kepada halayak luas barang siapa yang bisa menangkap Cakraningrat IV, hidup atau mati, maka akan mendapatkan bayaran yang sangat mahal. Lalu kenapa Cakraningrat IV ini sampai diburu-buru sedemikian rupa oleh Kompeni? Karena Kompeni menganggap bahwa Cakraningrat IV ini telah menjadi provokator yang membangkitkan perlawanan rakyat di daerah-daerah. Perlu diketahui, akibat lanjutan dari perang Geger Pecinan ini membuat Mataram harus memberikan sejumlah wilayah kekuasaannya kepada Kompeni sebagai konsekuensi mereka bersekutu dengan Belanda. Karena bantuan Kompeni untuk merebut kembali kekuasaan Mataram dari musuh tidak gratis, sehingga sejumlah kekuasaan Mataram itu menjadi milik Belanda, termasuk Pulau Madura. Itulah kenapa Cakraningrat IV dipecat oleh Kompeni, karena Madura bukan lagi di bawah kekuasaan Mataram. Lalu seperti apa respon Cakraningrat IV atas sayembara yang diumumkan oleh Kompeni? Mendengar sayembara yang dibuka oleh Kompeni ini, Cakraningrat IV segera menyiagakan seluruh pasukannya di semua wilayah kekuasaannya. Karena waktu itu kekuasaan Cakraningrat juga ada di luar Madura, seperti Pati, Gerobokan, dan daerah-daerah pantai utara di Jawa Timur. Kompeni yang berisi pasukan gabungan antara tentara Eropa, kemudian juga tentara pribumi seperti Jawa dan Makassar, kemudian berusaha untuk merebut wilayah-wilayah kekuasaan Cakraningrat IV ini, sehingga meletuslah pertempuran yang sangat sengit. Karena Cakraningrat juga melakukan perlawanan yang sangat kuat. Berulang kali setelah dikuasai oleh Kompeni, wilayah tersebut kembali berhasil direbut kembali oleh pasukan Madura. Tetapi pertahanan Cakraningrat ini kemudian jebol setelah daerah Mangare berhasil direbut oleh Kompeni. Karena hal ini memutus jaringan antara pasukan Madura dengan pasukan induknya. Ketika daerah lain itu dikuasai dan kalah, Cakraningrat tidak bisa mengirim pasukan tambahan. Nah, Tanretan Steje, setelah berkali-kali berhasil menahan gempuran Kompeni, pertahanan Cakraningrat IV akhirnya jebol juga. Karena sehebat-hebatnya Cakraningrat, namun dia memiliki pasukan yang terbatas. Apalagi jumlah pasukan Kompeni dengan sekutu-sekutunya itu tidak pernah habis. Jumlahnya selalu berlipat ganda. Tentunya dia akan kehabisan energi. Nah, di tengah kepungan pasukan gabungan Kompeni yang tidak pernah habis-habis itu, yang bikin merinding sebenarnya adalah keteguhan, loyalitas, dan totalitas para panglima perang Cakraningrat IV. Para panglima perang tersebut adalah misalnya Raden Djoyo Sudiro, Raden Djoyo Pramia, dan kemudian Raden Wasingsari. Ketiga panglima perang inilah yang berada di induk kekuatan di Madura, yaitu di daerah Camplong. Nah, ketika posisi Cakraningrat IV semakin terjepit, para panglima perang inilah yang kemudian mendesak dan memaksa Cakraningrat IV untuk segera menyelamatkan diri. Meskipun Cakraningrat merasa berat, para panglima perang ini juga menyadari seberapa besar kekuatan mereka dan seberapa besar jumlah pasukan musuh yang terus berlipat dan berlipat. Nah,
Untuk meyakinkan tekadnya, para panglima perang ini kemudian berterima kasih kepada Cakraningrat IV karena memberikan mereka kehidupan yang luar biasa. Dan mereka merasa hidupnya di dunia sudah lebih dari cukup. Dan tak ada balasan yang paling setimpal untuk mereka kecuali dengan menyelamatkan Cakraningrat IV beserta keluarganya dari musuh. Setelah itu, para panglima perang ini kemudian melakukan amok, sehingga pasukan Komeni yang semula menguasai medan lalu terpukul mundur. Hanya saja kembali datang pasukan-pasukan yang lebih segar dari biasanya. Sementara pasukan-pasukan Madura dengan para panglima perangnya ini sudah sangat keletihan. Ketiganya lalu memilih terus bertempur sampai gugur. Mereka memilih lebih baik mati ketimbang menyerah. Nah, Tantetan Seteja sebagaimana tercatat dalam sejarah, Cakraningrat kemudian benar-benar berhasil lolos dari gempuran musuh dan menyelamatkan diri ke Banjar. Meskipun Cakraningrat IV juga tertangkap di sana, lalu dibuang ke Afrika. Dan yang sangat menarik adalah loyalitas para panglima perang ini kemudian menarik perhatian Kompeni Belanda. Mereka sangat penasaran tentang kepemimpinan Cakraningrat. Belanda ini penasaran strategi apa yang digunakan oleh Cakraningrat IV sehingga memiliki panglima perang, pasukan, dan rakyat yang sedemikian hormat kepada Cakraningrat IV. Sosok Cakraningrat IV ini mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi beliau telah menorehkan sebuah sejarah yang luar biasa bagi Madura. Tantetan Seteja, demikian sekelumit tentang Cakraningrat IV, perjuangannya membebaskan Madura dan para panglima perangnya. Lain waktu kita lanjutkan. Salam Celurit 9.